Oke, ini sudah hari Jumat, jadi ini memang waktunya kami menemani Sobat Cuan di segmen Cuan, yaitu curhat bareng Sobat Cuan, ya. Hai Tia. Baik, kalau memang Funda bagus, Nur. Oke, jadi hari ini memang hari Jumat, kita masuk di segmen Cuan, curhat bareng Sobat Cuan. Hari ini temanya adalah membahas tentang IHSG drop, subsektor perbankan, buy or buy. Nah, nanti kita akan sama-sama nih ya Sobat Cuan, interaktif aja. Jadi kalau Sobat Cuan ada pertanyaan terkait dengan tema hari ini, bisa tulis di question box. Jadi kalau bisa tulis pertanyaannya di question box ya, jangan di kolom pertanyaan, karena takutnya nanti ketutup sama teman-teman yang lainnya. Oke, perkenalkan dulu, mungkin yang belum tahu, saya adalah Olivia Lewis, financial expert dari CNBC Indonesia, yang hari ini akan memberikan materi untuk Sobat Cuan semuanya. Tadi udah rame nih di atas, udah banyak ngobrol-ngobrol. Hai Kak, masih merah. Bye maksudnya. Keren-keren nih ibu-ibu lagi nih. Kayaknya udah pada semangat banget ya untuk investasi. Oke, sesuai tema kali ini kita akan membahas subsektor perbankan ini buy or buy ya di kondisi seperti saat ini. Sebelum kita memutuskan atau mengambil kesimpulan buy or buy, kita intermezzo dulu nih sedikit, introduction terkait dengan sektor perbankan sendiri di Indonesia. Jadi kita harus paham betul Sobat Cuan, kalau kita mau berinvestasi kita harus paham terkait dengan model bisnis dari sebuah perusahaan. Jadi sebelum kita beli saham perbankannya, kita harus tahu dulu bagaimana perbankan make money gitu ya, atau menghasilkan keuntungan. Jadi kalau Sobat Cuan tahu, perbankan sendiri itu kan bisnisnya adalah agregator ya, dimana perbankan mengumpulkan dana dari masyarakat seperti kita ini. Dana kita ditaruh di perbankan sebagai dana pihak ketiga. Nah, ditaruhnya itu menjadi rekening biasa atau rekening tabungan biasa, atau juga dalam bentuk giro, atau juga dalam bentuk deposito. Nah, ketika kita mempercayakan uang kita ditaruh di bank, bank akan memberikan yang namanya bunga kepada kita ya. Jadi kalau misalnya rekening biasa, biasanya kita dapat bunganya kecil ya, 0,25% biasanya per tahun. Terus juga kalau deposito tergantung dengan suku bunga, sekarang ada yang 2%, ada yang 1,75%, ada yang 2,5%. Nah, biaya yang dikeluarkan perbankan untuk kita sebagai nasabah itu dinamakan adalah cost of fund. Oke. Nah, uang yang kita tanam di perbankan itu nantinya sama perbankan akan disalurkan menjadi penyaluran kredit ya, sebagai penyaluran kredit ke UMKM, ke industri, atau juga ke orang-orang yang memang membutuhkan pinjaman. Nah, dari sinilah sumber dari pendapatan perbankan itu sendiri. Jadi penyaluran kredit itu adalah jantung atau darah dari bisnis perbankan itu sendiri. Nah, penyaluran kredit biasanya itu bunganya akan lebih tinggi dibanding dengan cost of fund, yaitu biaya yang harus dikeluarkan bank untuk kita sebagai nasabah. Misalnya ada satu bank, dia itu kasih bunga depositonya 1,75%. Oke, berarti cost of fund-nya itu 1,75%. Tapi bank tersebut pakai uang kita untuk disalurin menjadi penyaluran kredit dengan bunga misalnya 7%. Misalnya jadi bunga KPR, atau misalnya bunga pinjaman usaha 7%. Nah, bunga kredit yang didapatkan oleh bank 7% dikurangi dengan cost of fund yang diberikan ke kita sebagai nasabah 1,75%, hasilnya adalah sekitar 5% ya. Jadi 7% dikurangi 1,7%, hasilnya sekitar 5%. Ini yang dinamakan net interest margin. Oke, Sobat Cuan, kira-kira seperti inilah model bisnis dari perbankan. Jadi nggak usah bingung-bingung kalau misalnya nanti ditanya beli bank buat apa. Oh, karena saya tahu bagaimana cara bank menghasilkan uang atau menghasilkan laba bersih. Itu tadi intermezzonya. Kita akan lihat pertanyaan dulu sebentar. Kalau misalnya sudah ada pertanyaan yang kira-kira relate dengan intermezzo tadi, aku akan jawab dulu. Tapi kalau belum, kita akan masuk ke materi selanjutnya ya. Oke. Nah, ini nih. Mungkin yang hari ini tahu IHSG itu turunnya ya 0,5%.
seminggu ini bahkan minusnya itu 1,3%. Jadi pertanyaannya mungkin Kak, kalau kita kira-kira IHSG masih ada potensi penurunan nggak? Bagaimana dengan banking gitu ya? Kalau ditanya masih ada potensi penurunan atau tidak, kita masih punya down risk yang datangnya dari suku bunga Bank Indonesia di pertengahan bulan ini. Jadi pertengahan bulan ini Gubernur Bank Indonesia akan lebih dulu melakukan meeting. Dan tentu kenaikan suku bunga itu menjadi peranan penting. Apabila Bank Indonesia tidak menaikkan suku bunga, maka ada kemungkinan asing akan melakukan net sell terus-terusan. Jadi selama seminggu ini juga asing sudah melakukan penjualan ya di IHSG sebesar 1,8 triliun. Jadi kalau suku bunga kita nggak naik, ada kemungkinan asing akan terus melakukan net sell, dan ini tentunya akan mempengaruhi emiten-emiten perbankan. Kenapa? Karena memang perbankan kita atau sektor finansial itu bobotnya besar di IHSG, lebih dari 20%. Jadi kalau Sobat Cuan tahu, bank-bank seperti BCA, BRI, BNI, Bank Mandiri itu punya bobot yang sangat besar karena market cap-nya besar terhadap indeks. Jadi dari keempat bank ini aja bobotnya tuh sudah bisa 20% terhadap indeks. Nah, ketika suku bunga itu tidak naik dan menyebabkan atau memberikan potensi currency risk atau resiko dari currency itu sendiri, maka yang akan terus dijual adalah sektor perbankan karena memang bobotnya itu besar ya. Jadi kalau ditanya masih ada nggak potensi penurunan, menurut saya masih ada gitu. Oke, kita lanjut. Nah, kalau misalnya masih ada penurunan nih, kalau masih ada penurunan, berarti kan sebenarnya kesempatan untuk kita investor ya mendapatkan perusahaan bagus dengan harga yang bagus juga gitu. Karena ketika kita membeli sebuah saham, kita membeli bisnis di belakangnya. Nah, kalau kita tahu misalnya di Indonesia sendiri banyak sekali saham-saham perbankan yang bagus. Misalnya contoh seperti BCA, BRI, Bank Mandiri, BNI, dan lain-lain. Tapi bukan berarti kita boleh membeli di harga berapapun ya Sobat Cuan. Nah, dengan adanya market koreksi atau bahkan crash, itu menjadi kesempatan kita sebagai investor untuk membeli saham-saham tersebut di harga yang wajar atau bahkan di harga yang under value gitu. Nah, supaya kita bisa antisipasi nih dari penurunan IHSG selanjutnya, mungkin kalau misalnya suku bunga nggak naik atau ternyata nanti the Fed naikin suku bunganya sampai 1 BPS, itu kemungkinan akan membuat panik market atau resesi yang akan kita hadapi. Kita jadi tahu kira-kira emiten bank mana sih yang layak untuk kita koleksi. Nah, untuk itu aku akan kasih tips sedikit untuk Sobat Cuan bagaimana memilih emiten-emiten perbankan gitu ya, yang layak diinvestasiin. Yang pertama adalah yang harus Sobat Cuan lihat dari emiten perbankan adalah pertumbuhan dari total asetnya. Jadi kalau Sobat Cuan misalnya bisa baca laporan keuangan, dilihat aja kira-kira total asetnya itu bertumbuh atau tidak ya. Yang bagus adalah yang bertumbuh dari tahun ke tahun tentunya. Tips yang kedua adalah Sobat Cuan harus cek penyaluran kreditnya. Jadi seperti yang tadi aku sudah jelaskan di awal, bahwa bisnis dari perbankan itu adalah mendapatkan uang dari masyarakat, lalu uang tersebut disalurkan lagi menjadi kredit. Artinya ketika penyaluran kredit itu bertumbuh setiap tahunnya, maka perbankan emiten tersebut mempunyai potensi mendapatkan pendapatan yang akan terus meningkat juga setiap tahunnya. Oke? Jadi harus dilihat penyaluran kreditnya itu bertumbuh atau tidak. Nah, mungkin ada yang nanya, kira-kira Kak untuk melihat growth-nya ini berapa tahun ke belakang ya? Kalau aku pribadi lebih suka pakai 5 tahun ke belakang. Jadi misalnya penyaluran kredit 5 tahun terakhir bagaimana? Kita nggak masukin data tahun 2020. Kenapa? Karena tahun 2020 itu COVID-19 anomali. Jadi banyak industri yang shutdown, akhirnya menyebabkan penyaluran kredit juga menurun ya. Karena pada tahun 2020 perbankan itu lebih memilih untuk menahan penyaluran kredit dibanding banyak kredit macet. Jadi yang kita lihat misalnya dari 2017, 18, 19, 2021, 2022, apakah penyaluran kreditnya itu bertumbuh atau tidak. Oke, lanjut.
Tips yang keempat yang harus Sobat Cuan perhatiin ketika membeli saham perbankan adalah kasanya. Jadi Sobat Cuan, seperti yang di awal tadi aku sudah sampaikan, perbankan itu mengumpulkan dana kita, masyarakat itu bisa dalam bentuk rekening biasa dan juga giro atau juga deposito. Nah, kasa sendiri adalah current account saving account. Jadi current account saving account itu namanya adalah dana murah. Dana murah itu adalah ketika masyarakat menabung di bank tersebut di rekening biasa, ya, bukan deposito. Jadi kalau misalnya kita mau tahu apakah masyarakat lebih banyak menabung di rekening biasa atau deposito, kita melihat angka kasanya. Kalau angka kasanya tinggi, kasa maksudnya adalah CASA ya. Angka kasanya tinggi berarti dana murah dari bank itu lebih tinggi. Kenapa sih kasa itu harus lebih tinggi dibanding dengan term deposit? Supaya perbankan itu nggak bayar bunga yang terlalu mahal kepada nasabah-nasabahnya, oke? Nah, untuk kasa sendiri, bagusnya itu di atas 50% ya Sobat Cuan. Nah, data ini bisa Sobat Cuan cari di mana? Bisa Sobat Cuan cari di website dari tiap emiten. Contoh misalnya, kalau Sobat Cuan mau cara yang simple, aku kasih tips, bisa buka websitenya bankmandiri.co.id di bagian laporan presentation. Nah, di bagian laporan presentation Bank Mandiri, Sobat Cuan bisa scroll ke bawah, paling bawah, itu ada lengkap datanya untuk kasa, perbandingan kasa dari beberapa bank seperti BCA, Bank Mandiri, BNI, BRI. Nah, ini di depan udah ada datanya ya. Jadi kalau Sobat Cuan tahu, untuk kasa tertinggi sendiri ada dipegang oleh Bank BCA sebesar 79%. Nah, nanti Sobat Cuan bisa cek sendiri ya. Oke, ceknya di mana? Di website bankmandiri.co.id di bagian laporan presentation. Oke, kita lanjut. Tips yang selanjutnya adalah jangan lupa nih Sobat Cuan harus cek NPL dari perusahaan perbankan ya, dari emiten tersebut. NPL tuh apa sih? NPL itu rasio kredit macet bahasa simpelnya. Jadi NPL itu ada dua Sobat Cuan, NPL gross dan juga NPL net. Oke. Nah, NPL gross sendiri yang kita pakai acuannya adalah NPL gross. Angka NPL gross dari perbankan yang bagus untuk Sobat Cuan koleksi untuk diinvestasikan tidak boleh lebih dari 5%. Oke. Mau lihat datanya gimana? Mau lihat data NPL supaya lebih gampangnya, lagi-lagi Sobat Cuan tinggal buka aja di websitenya bankmandiri.co.id di bagian laporan presentation. Di halaman kedua paling bawah di situ ada semua perbandingan tentang NPL rasio dari beberapa bank besar di Indonesia seperti BTPN, BCA, Bank Mandiri. Oke? Maksimal NPL tidak boleh lebih dari angka 5% ya Sobat Cuan. Semakin rendah tentu semakin baik. Kalau di sini nih, di data yang ada di bankmandiri.co.id, NPL terendah itu dipegang oleh BTPN, lalu selanjutnya adalah BCA. Kenapa sih NPL itu penting? Sebentar lagi kita kan mau naik suku bunga ya Sobat Cuan ya. Ketika naik suku bunga, tentunya pendapatan dari bank itu akan semakin tinggi karena bunga kredit juga akan naik. Tetapi ada kekurangannya adalah bisa jadi banyak kredit macet. Nah, itu kenapa kita harus ngecek NPL rasionya. Sebaiknya hindari perusahaan-perusahaan bank yang NPL-nya itu sudah mendekati batas 5%. Jadi semakin rendah semakin bagus, oke?